Terima kasih moderator. Selamat sore sejawat sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini saya mendapat tugas dari panitia untuk menyampaikan ikhtisar tentang bedah makula. Kita lihat pada gambar ini, gambar sebelah kiri menunjukkan makula dilihat pada funduskopi, sedangkan yang sebelah kanan adalah penampang sagital dari makula. Kita tahu bahwa mata akan pada mata normal itu maka oksigen akan berdifusi dari segmen anterior ke segmen posterior, dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sedangkan VEGF sebaliknya berdifusi dari segmen posterior dari retina ke segmen anterior. Difusi ini lambat dan kecil. Tetapi kalau mata sudah dilakukan vitrektomi, vitreous sudah nggak ada lagi, maka transport difusi oksigen dari depan ke belakang dan sebaliknya VEGF dari belakang ke depan menjadi lebih lancar. Ini mempunyai implikasi klinis baik positif maupun negatif. Positifnya adalah kelainan-kelainan segmen posterior yang ada hubungannya dengan hipoksia dan yang ada hubungannya dengan VEGF akan menjadi lebih bagus. Tetapi di sisi lain akan terjadi risiko pembentukan katarak dan neovaskularisasi pada iris. Beberapa kemajuan perbaikan dalam teknik bedah makula selalu dilakukan, antara lain adalah dalam instrumen microsurgery. Dikembangkan beberapa instrumen untuk IRM peeling, forceps, membrane scraper, dan lain-lain. Kemudian juga untuk pewarnaan IRM dan vitreous. Viewing system juga selalu berkembang, sehingga makin lama kita bisa operasi dengan visualisasi yang lebih bagus. Intraoperatif OCT memungkinkan kita untuk melakukan operasi manipulasi retina, sambil pada waktu yang sama kita bisa mengawasi, bisa melihat potongan sagital dari retina yang sedang kita manipulasi. Heads up microscope system ini memungkinkan operator untuk operasi dengan lebih nyaman karena tidak harus menunduk, gambarnya lebih bagus, resolusi lebih tinggi. Sedangkan enzymatic vitreolysis ini suatu usaha untuk membuat PVD menjadi lebih mudah. Ini adalah beberapa tindakan operasi yang akan kita lakukan tinjauan sore ini. Pertama kita mulai dengan macular hole. Kita masih ingat macular hole adalah suatu defek pada retina sentral, baik full thickness maupun partial thickness dari neurosensory retina. Penanganan standarnya terdiri dari pasplanavidektomi, kemudian induksi PPD, diikuti dengan IRM peeling, kemudian tamponade gas, dan posturing post-operasi apabila diperlukan. Hasil dari pembedahan standar ini cukup bagus untuk macular hole yang diameternya tidak lebih besar dari 400 mikron, yang tidak lama dan tidak ada miop, serta yang visusnya lebih bagus. Tetapi untuk yang diameternya besar, maka visusnya penutupan hole-nya itu menjadi hanya 58%. Beberapa usaha yang dilakukan untuk memperbaiki hasil, terutama untuk yang prognosisnya tidak kurang bagus, adalah inverted IRM peeling. Kemudian transplantasi IRM yang bebas. Kemudian flap, pembentukan flap dari kapsul lensa anterior maupun posterior. Ini adalah ILM ablation teknik. Ini ILM tidak dikupas tetapi digaruk-garuk saja, digores-gores. Kemudian ini graf dari retina pada tempat lain dipotong sesuai dengan ukuran hole, kemudian dimasukkan ke hole dan ditetesi setetes darah untuk fiksasi. Amniotic membrane transplant dan stem cell graft transplant ini juga usaha untuk
mengatasi dengan hasil yang bagus. Yang kedua adalah epiretinal membrane. Epiretinal membrane adalah proliferasi videoseluler pada permukaan makula. Biasanya disebabkan oleh usia, tetapi bisa juga karena kelainan retina yang lain. Bisa asimptomatik, bisa menimbulkan metamorfosi, bisa juga menimbulkan gangguan penglihatan sentral. Gambaran klinis bervariasi mulai dari membran tipis yang kelihatan mengkilat di depan makula sampai adanya membran yang tebal dan padat. Pada OCT akan kelihatan suatu garis hiperrefraktif permukaan retina, kemudian ketebalan retina bisa bertambah, kemudian kontur permukaan retina menjadi berubah. Penanganan yang standar adalah vitrektomi, kemudian induksi PVD apabila perlu, karena sebagian besar sudah mengalami PVD, kemudian PRM peeling, membrannya dikupas, kemudian apabila perlu melakukan PRM peeling. Jangan lupa melakukan observasi retina perifer untuk mendeteksi adanya robekan di perifer. Hasilnya cukup bagus karena kemajuan visus dicapai pada 83%, tetapi pasien melaporkan perbaikan penglihatan sebanyak 93%. Recurrence-nya terjadi pada 10 sampai 21%. Berikutnya adalah myopic traction maculopathy atau MTM. MTM ini adalah suatu kelainan progresif pada miopatologis yang ditandai dengan awalnya kelainan pada retina bagian dalam dengan makuloskisis, lama-lama menjadi macular detachment. Ini terjadi pada 30% pasien dengan miopatologis. Terjadinya disebabkan karena berbagai tarikan yang dialami oleh retina. Yang pertama, tarikan yang tegak lurus dari permukaan retina, yang akan menimbulkan retinoskisis sampai retinal detachment. Tarikan yang kedua adalah tarikan yang searah dengan permukaan retina, maka akan menimbulkan macular hole atau ERM. Manajemennya ada yang observasi atau pemasangan macular buckle makula atau vitrektomi. Gambar ini menunjukkan staging dari MTM disertai dengan penanganannya. Jadi yang horizontal ini adalah kelainan staging untuk kelainan disebabkan karena tarikan yang tegak lurus retina, sedangkan yang vertikal adalah staging untuk kelainan retina karena tarikan yang searah, yaitu berupa macular hole, lameller, dan full thickness. Beberapa hal harus kita perhatikan dalam operasi vitrektomi terhadap mata dengan nilai tinggi. Pertama adalah anestesinya, karena axial length-nya tinggi, maka perlu diperhatikan anestesi yang aman akan kita lakukan. Kemudian karena anterior aksis bola matanya itu memanjang, maka instrumennya juga harus kita pertimbangkan apakah bisa mencapai atau enggak. Kita mencari usaha. Kemudian induksi PVD lebih susah karena ada vitreoskisis. Kemudian ini kontras yang berkurang juga susah, sehingga kita perlu memperhatikan viewing system yang cocok untuk melakukan operasi, terutama untuk manipulasi segmen posterior. Diabetic macular edema ini sekarang ditangani dengan injeksi anti-VEGF yang berulang. Dengan hasil cukup lumayan, tetapi resistensinya ternyata cukup tinggi, 30-60%. Nah, karena kita berpendapat bahwa vitreous itu adalah suatu reservoir untuk sitokin, di mana terjadinya DME itu karena sitokin itu. Kemudian kita tahu bahwa dengan vitrektomi, maka transport oksigen ke retina dan transport VEGF menjauhi retina menjadi lebih bagus. Dan karena dengan vitrektomi, traksi itu bisa dihilangkan. Maka dipertimbangkan untuk melakukan vitrektomi pada DME. Hasilnya, pada DME yang tanpa tarikan, DME
masih baru, itu maka baik visus maupun anatomis itu menghasilkan hasil yang bagus. Tetapi untuk yang refractory atau yang tidak mungkin sudah dilaser atau sudah disuntik berkali-kali tidak membaik, itu maka anatomis memang ada perbaikan, penurunan ketebalan retina paling sedikit 20%, tetapi kemajuan penglihatannya tidak bermakna. Untuk yang tractional itu memang pada sebagian besar kasus ada perbaikan dalam ketebalan retina sentral, tetapi perbaikan visusnya bervariasi, tidak selalu bagus. Tapi kita harus ingat bahwa komplikasi katarak itu besar sekali, yaitu 68,6% dari semua mata yang ada. Berikutnya adalah retinal endovascular surgery, adalah suatu teknik mutakhir yang diberikan kepada kelainan retina oklusi vaskuler retina dengan jalan menginjeksikan pembuluh darah kanula mikro ke dalam pembuluh darah yang tersumbat sambil menyuntikkan obat biasanya tisu plasminogen activator. Indikasinya adalah untuk CRVO dan CRVO. Hasilnya untuk CRVO lumayan bagus, untuk CRAO juga bagus, 80% mengalami perbaikan, asal CRAO-nya tidak komplit. Kalau sudah komplit, tidak ada perbaikan. Ini adalah gambar mikrokanulanya. Untuk macular surgery pada pediatric patients, itu perlu beberapa yang harus diperhatikan adalah sclerotomicide. Sclerotomicide itu tidak selalu sama, tergantung berbeda-beda tergantung umurnya. Kemudian cara arah menginsersikan trocar juga tidak sama dengan dewasa. Pada anak harus sejajar dengan aksis visual. Disarankan untuk menjahit sklera dan konjungtiva. Kemudian selama operasi kita harus menjaga tekanan infus supaya tidak terlalu tinggi dan menjaga patensi arteria retina. Silikon oil tamponade kalau bisa dihindarkan, dan post operasi kita harus segera memikirkan pencegahan untuk ambliopia. Ini adalah rekomendasi untuk jarak antara sklerotomi dengan limbus pada berbagai usia. Ini menunjukkan beberapa kemajuan-kemajuan yang dilakukan pada bedah makula. Yang pertama adalah transplantasi RPE dan choroid untuk degenerasi makula. Kemudian transplantasi stem cell. Kemudian operasi subretina untuk submacular hemorrhage pada AMD. Kemudian pengembangan dan percobaan untuk yang mengarah kepada prosthetic vision dan terapi gena. Sebagai ringkasan, operasi terhadap makula itu membawa perubahan fisiologis yang membawa konsekuensi klinis bisa positif maupun negatif. Beberapa kemajuan selalu dilaksanakan, selalu diusahakan untuk memperbaiki, meningkatkan hasil dan membuat keamanan yang lebih baik. Tapi pada beberapa prosedur itu masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Terima kasih.